Halo semuanya, izinkan kami untuk menceritakan bagaimana implementasi Aqua4 Desa pada termin ketiga. Mau tahu bagaimana keseruannya? Yuk simak video ini. Ya, adapun beberapa program yang telah kami lakukan selama implementasi tahap ketiga dari program InnoVillage 2023, yaitu yang pertama, koordinasi awal bersama anggota tim dan volunteer. Jadi, untuk prodi ketiga ini diawali dengan koordinasi awal dengan anggota tim beserta volunteer guna membahas mengenai apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan ke depannya, serta membahas mengenai job desk masing-masing orang. Tak lupa juga, pada koordinasi awal tim ini, kami juga membahas mengenai pengadaan bahan dan alat yang belum sempat kami lakukan pada prodi-prodi sebelumnya. Dan juga untuk membahas mekanisme dari publikasi yang akan dilakukan pada pelaporan tahap akhir. Ya. Selanjutnya, pemasangan sistem pembayaran atas kumbung. Jadi, melanjutkan pengerjaan implementasi tahap kedua pada prodi sebelumnya, yaitu pemasangan sistem perairan samping kumbung. Selanjutnya, pada implementasi tahap ketiga ini, kami melanjutkan dengan memasang sistem perairan atas kumbung, di mana kami memasang 3 nozzle bermata 5 dengan tujuan untuk mengatur suhu dan kelembapan pada kumbung jamur. Nah, untuk nozzle ini kami pasang pada kawat yang telah dibentangkan sebelumnya dan direkatkan menggunakan tali tis agar lebih kokoh. Yang keempat, yaitu pengontrolan bibit tanaman. Tentunya, setelah kita melakukan penanaman pada prodi kedua, yaitu pada rockfall, selanjutnya kita harus melakukan pengontrolan tiap harinya untuk mengontrol bibit selada agar dapat tumbuh lebih maksimal. Nah, sistem pengontrolan ini kita lakukan dengan cara melakukan penyiraman secara berkala, yaitu minimal sekali sehari dengan menggunakan spray misting agar mineral yang didapatkan oleh tanaman dapat lebih maksimal. Kegiatan berikutnya adalah pemasangan pompa pada sistem rain capture. Pada sistem rain capture kami yang memanfaatkan air hujan sebagai sumber air. Air yang didapatkan oleh hujan ini ditampung di tandon. Tandon yang digunakan berukuran 300 liter. Nah, untuk memindahkan air dari tandon ini, kita pindahkan ke kumbung yang akan menggunakan sistem penyiraman otomatis, kita menggunakan pompa. Nah, oleh karena itu, kami memasang pompa yang berada di dekat tandon untuk menyalurkan air dari tandon ke sistem penyiraman di kumbung jamur. Dalam menyelesaikan konstruksi greenhouse, kami melakukan pemasangan paranet. Nah, pemasangan paranet ini kami lakukan di sekeliling greenhouse yang sebelumnya telah kami bangun. Paranet ini berfungsi untuk menghalau, yang pertama, menghalau cahaya atau panas yang terlalu berlebih. Yang kedua, menghalau debu-debu yang ada di sekitar lokasi pertanian ini. Dan yang ketiga, menghalau hama-hama dari mengganggu jalannya proses aeroponik nanti di dalam greenhouse-nya kami. Nah, jadi paranet ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menjaga mutu dari produk aeroponik nantinya. Berikutnya adalah diskusi bersama dosen pembimbing. Secara intensif kami melakukan diskusi bersama dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Nurul Masyiah, untuk membahas tentang kegiatan-kegiatan dan aksi-aksi kami untuk termin ketiga ini. Utamanya untuk kegiatan launching dan training yang akan kami rencanakan dilaksanakan di tanggal 12 Februari 2024. Kami mendapatkan banyak sekali masukan, banyak sekali wawasan, dan beliau bersedia untuk hadir secara langsung untuk melaunching Aqua4 Desa untuk KWT Desa Sokolia. Berikutnya adalah pengisian kuesioner, di mana kami melibatkan 9 anggota KWT Desa Sokolia untuk mengisi kuesioner yang telah kami buat. Di dalam kuesioner ini ada 3 topik yang kami angkat. Yang pertama adalah energi surya sebagai energi baru terbarukan, yang kedua adalah IoT atau Internet of Things sebagai sistem otomasi, dan yang ketiga adalah aeroponik. Kemudian pengisian kuesioner dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah pretest sebelum dilakukannya training, dan yang kedua adalah post-test setelah dilakukannya training. Pretest kami lakukan untuk mengetahui pemahaman awal anggota KWT Desa Sokolia tentang metode dan teknologi baru di sektor pertanian. Lalu post-test kami lakukan
untuk mengetahui daya tangkap dan daya serap dari anggota KWT Desa Sokolia tentang teknologi dan metodologi baru di sektor pertanian. Kegiatan kami selanjutnya adalah launching dan training, di mana pada kegiatan ini kami sangat bersyukur bisa dihadiri oleh lebih dari 25 orang yang di dalamnya ada perwakilan desa, ada anggota KWT Desa Sokolia, ada perwakilan startup lingkungan, ada perwakilan media, ada anggota dari Society of Renewable Energy Universitas Hasanuddin, serta volunteer dari Aqua for Desa. Kegiatan launching dan training dimulai dengan penyerahan simbolis sertifikat sebagai bentuk peluncuran implementasi proyek Aqua for Desa dari dosen pembimbing ke anggota KWT Desa Sokolia. Lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan training, di mana ada 3 topik yang kami angkat. Yang pertama adalah jamur tiram dan sistem penyairan otomatis. Yang kedua adalah aeroponik dan sistem penyairan otomatis. Dan yang terakhir adalah energi surya sebagai energi baru terbarukan. Kemudian kami melakukan kunjungan lapangan untuk bisa menjelaskan secara langsung dan secara mendetail langsung kepada teknologi yang telah kami implementasikan kepada peserta launching dan training. Terakhir, kami lakukan sesi dokumentasi sebagai bentuk rekap dokumentasi kami. Kegiatan terakhir kami adalah melakukan publikasi, di mana dalam publikasi ini kami menggunakan media sosial Instagram dari Aqua for Desa, bekerja sama dengan Instagram Society of Renewable Energy Universitas Hasanuddin untuk melakukan publikasi melalui penggunaan Instagram Story. Kami juga bersyukur kami mendapatkan exposure dari salah satu media berita, yaitu SDGs Universitas Hasanuddin, di mana mereka melakukan publikasi artikel terkait kegiatan launching dan training kami di tanggal 12 Februari 2024, di mana mereka meliput kegiatan kami, yaitu launching dan training, dan mempublikasikannya di laman website mereka. Lantas, seberapa besar sih dampak yang Aqua for Desa hasilkan? Setelah beberapa saat nantinya Aqua for Desa telah berjalan, ada beberapa dampak yang sangat besar yang dapat dihasilkan oleh Aqua for Desa. Yang pertama adalah dampak keuntungan dari segi penjualan komoditas. Nah, dari segi penjualan komoditas sendiri, yang pertama adalah komoditas selada, di mana selada yang kami produksi adalah selada keriting premium dengan jumlah total 1.120 lubang. Nah, dalam satu lubang bisa menghasilkan selada 100 hingga 200 gram. Jika kita hitung dalam sekali panen bisa 112 kilo hingga 224 kilo. Nah, dengan harga selada yang berkisaran 4.500 per 100 gramnya di pasaran, kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 4.490.000 hingga 8.960.000 per panennya. Dari komoditas selanjutnya yaitu komoditas jamur tiram, sistem yang telah kami implementasikan bisa meningkatkan produksi jamur tiram 80 hingga 100 kg. Dengan harga jamur tiram yang sekarang di pasaran sekitar 25.000 per kilogramnya, bisa menghasilkan peningkatan profit per panennya sebesar 2 juta hingga 2.500.000 rupiah. Dari rain capture yang kami gunakan, kita bisa menghemat air sebesar 310.000 per bulan untuk penyiraman jamur maupun aeroponik. Nah, dari segi tanah, karena kita menggunakan aeroponik yang sangat menghemat tanah dan lahan, jadi kita bisa menghemat hingga 70% tanah yang sebelumnya kita gunakan menjadi keuntungan sebesar 5.420.000. Ya, itulah tadi cerita kami terkait InnoVillage 2023 pada termin ketiga. Sekian dan terima kasih. Ikan hiu makan gorengan. Sampai jumpa di lain kesempatan.